Semua orang pikir gunung paling berbahaya di dunia itu Everest. Tinggi, mahal, ekstrim. Tapi fakta statistik berkata lain. Ada gunung yang tingkat kematiannya jauh lebih mengerikan. Bukan cuma 1-2 orang, tapi hampir 1 dari 3 pendaki tidak pernah kembali. Indah dari kejauhan, mematikan saat didekati. Dan hari ini kita akan membahas daftar gunung paling mematikan di dunia berdasarkan jumlah korban jiwa dan tingkat kematian tertinggi. Sekarang kita mulai dari nama yang paling terkenal dulu. 7. Mount Everest, bukan yang paling mematikan? Kalau bicara gunung tertinggi di dunia, semua pasti jawab Everest. Tapi kalau bicara statistik kematian, Everest ternyata hanya ada di urutan bawah daftar gunung paling mematikan. Lebih dari 340 pendaki meninggal di sini sepanjang sejarah. Jumlah totalnya memang paling banyak. Biaya mendaki Everest pun tidak main-main, bisa mencapai 500 juta sampai 2 miliar rupiah. Itu sudah termasuk izin, peralatan, dan jasa Sherpa. Sherpa adalah suku asli Himalaya. Mereka yang bawa logistik, mereka yang memasang tali pengaman, mereka yang sering kali menyelamatkan nyawa pendaki. Tanpa Sherpa, puncak Everest mungkin hanya akan jadi mimpi. Tapi uang dan persiapan matang tetap tidak menjamin keselamatan. Musuh terbesar di Everest bukan cuma jurang atau longsor. Musuh terbesarnya adalah tubuh kita sendiri. Di ketinggian ekstrim, oksigen sangat tipis. Tubuh bisa mengalami cerebral edema, pembengkakan otak karena kekurangan oksigen, atau pulmonary edema, paru-paru terisi cairan. Napas terasa sesak, kepala berdenyut, langkah terasa berat seperti membawa beban tak terlihat. Di atas 8.000 meter, ada zona yang disebut death zone. Di sana, tubuh manusia perlahan-lahan sekarat. Ironisnya, banyak korban justru terjadi saat antre untuk foto di puncak. Dan jika seseorang meninggal di sana, seringkali jasadnya tidak bisa dibawa turun. Medannya terlalu berbahaya. Beberapa bahkan menjadi penanda jalur bagi pendaki berikutnya. 6. Manaslu, si Gunung Roh. Dari kejauhan Manaslu terlihat tenang, putih bersih, anggun. Gunung tertinggi ke-8 di dunia ini sering dianggap alternatif Everest yang lebih mudah. Tapi sejarah berkata lain. Lebih dari 80 nyawa melayang di sini. Masalah utamanya adalah longsor salju yang tidak bisa diprediksi. Bongkahan es raksasa bisa runtuh tanpa suara peringatan. Tahun 1972, longsor menewaskan 15 orang sekaligus. Tahun 2012, longsor subuh hari menghantam Camp 3 dan merenggut 11 nyawa. Statistik tingkat kematian sekitar 5-6%. Di dunia pendakian, itu angka yang sangat tinggi. Karena di ketinggian seperti ini, satu kesalahan kecil selesai. 5. Dhaulagiri, tembok es raksasa. Dhaulagiri dijuluki The White Mountain. Dengan ketinggian 8.167 meter, ia adalah gunung tertinggi ke-7 di dunia. Yang membuatnya berbahaya bukan cuma ketinggian, tapi karakter medannya. Curam, didominasi es dan salju tebal. Cuaca berubah cepat seperti suasana hati yang tak tertebak. Pagi bisa cerah, sore badai datang tanpa aba-aba. Sekitar 70 pendaki telah meninggal di sini. Pendakian pertama tahun 1962 bahkan menggunakan pesawat kecil untuk mendarat di lereng gunung, sebuah langkah nekat yang belum pernah dilakukan sebelumnya di gunung setinggi itu. Baru-baru ini pun tragedi masih terjadi. Beberapa pendaki tewas setelah terjatuh saat terikat satu sama lain. Di Dhaulagiri, satu orang tergelincir, semua bisa ikut terseret. 4. Kanchenjunga, sunyi dan mematikan. Gunung tertinggi ketiga di dunia ini jarang dibicarakan. Lokasinya di perbatasan India dan Nepal. Tingkat kematiannya sekitar 21%. Artinya dari 5 orang yang mencoba mendaki, 1 kemungkinan besar tidak kembali. Tidak ada jalur nyaman, tidak ada tangga permanen di celah es. Pendaki harus membaca medan sendiri. Gunung ini juga dianggap suci oleh masyarakat lokal. Banyak pendaki berhenti beberapa meter sebelum puncak sebagai bentuk penghormatan. Karena di tempat ini, alam bukan hanya tantangan, tapi juga sesuatu yang disakralkan. 3. Nangga Parbat, si pembunuh gunung. Dijuluki Killer Mountain,
Sebelum pertama kali berhasil didaki tahun 1953, gunung ini sudah merenggut 30 nyawa. Salah satu bagian paling brutal adalah Rupal Face, dinding setinggi 4.500 meter dengan kemiringan 50 derajat. Pendaki harus memanjat berhari-hari, 4-6 hari hanya untuk mencapai puncak dari titik tertentu. Dan bahaya terbesar sering muncul saat turun. Tubuh sudah lelah, oksigen tipis, fokus mulai menurun. Tingkat kematian mencapai sekitar 22%. Beberapa pendaki yang hilang bahkan ditemukan masih tergantung di tali, membeku di ketinggian ribuan meter. Gunung ini tidak pernah benar-benar memaafkan kesalahan. 2. K2 lebih ditakuti dari Everest. Tingginya memang sedikit di bawah Everest, tapi di kalangan pendaki profesional, nama K2 sering disebut dengan nada yang lebih serius. Gunung ini berdiri di pegunungan Karakoram, perbatasan Pakistan dan Cina. Bentuknya tajam seperti piramida batu dan es. Tidak banyak jalur yang benar-benar aman. Salah satu bagian paling menakutkan adalah jalur sempit namanya bottleneck. Ini adalah lorong es curam di ketinggian lebih dari 8.000 meter. Di atasnya menggantung serak, bongkahan es raksasa sebesar gedung bertingkat. Es itu retak, bergerak perlahan, dan bisa runtuh kapan saja. Jika runtuh, tidak ada tempat berlindung. Pendaki harus melintasi bagian ini dengan tenaga yang sudah hampir habis. Oksigen tipis, langkah berat, fokus mulai menurun. Tahun 2008 menjadi salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah K2. 11 pendaki meninggal dalam satu hari setelah reruntuhan es memutus tali pengaman dan menghalangi jalur turun. Dan yang lebih mengejutkan, sejarah statistik sekitar 80% kecelakaan di K2 justru terjadi saat turun. Setelah mencapai puncak, tubuh sudah terkuras habis. Konsentrasi melemah, cuaca sering berubah drastis menjelang sore. Euforia di atas puncak sering berubah menjadi kepanikan beberapa jam kemudian. Di K2, mencapai puncak hanyalah setengah perjalanan. Yang menentukan segalanya adalah apakah tamu masih punya tenaga dan keberuntungan untuk kembali. Itulah sebabnya banyak pendaki menyebut K2 sebagai gunung yang tidak memaafkan. 1. Annapurna 1, bos dari segala gunung maut. Dan inilah jawabannya, bukan Everest, bukan K2, tapi Annapurna. Ketinggiannya memang hanya peringkat ke-10 dunia, tapi tingkat kematiannya pernah mencapai sekitar 32%. Artinya, dari 3 orang yang mendaki, 1 tidak kembali. Jalur menuju puncak dipenuhi retakan es, longsor bisa datang sewaktu-waktu, badai salju muncul tanpa aba-aba. Pendaki harus memanjat werdik vertikal sambil berharap tidak ada balok es yang jatuh dari atas. Di sini, hampir tidak ada ruang untuk kesalahan. Annapurna bukan gunung untuk pemburu foto. Yang datang ke sini biasanya sudah paham risikonya. Dan tetap saja, banyak yang tidak pulang. Gunung-gunung ini berdiri megah, indah, sunyi, seolah tidak peduli kepada siapapun. Mereka tidak jahat, tapi mereka juga tidak pernah berkompromi. Mungkin itulah kenapa manusia terus datang, untuk menantang batas diri, untuk membuktikan sesuatu, atau sekedar ingin berdiri di titik tertinggi dunia. Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Gunung mana yang menurut kamu paling mengerikan?